Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Mari kita, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul dalam ibadah kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti memulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu.
namamu. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujikan hatiku percaya. Haleluya. Kekuatan termasukku, ya kutukanku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau kebenaran dan Kau perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, optimisme padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, untukku beranjak jauh kasih setiamu. Kau pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya, Tuhan padaku, Tuhan termasukku, ya kutukanku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau kebenaran dan Kau perlindungan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, optimisme padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, untukku beranjak jauh kasih setiamu. Kau pergi dariku. Haleluya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, untukku beranjak jauh kasih setiamu. Kau pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, untukku beranjak jauh kasih setiamu. Kau pergi dariku. Kasih setiamu, Kau pergi dariku. Kasih setiamu, Kau pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik saudara kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau berikan untuk setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi menyiapkan hati kami untuk firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat pertama detik, percaya di saat pertama lihat, percaya
dalam-Mu setiap permasalahan kami. Engkau yang memberikan setiap kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami mau terus percaya kepada-Mu. Tuhan, berkati firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Apakah Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan pujian tadi dan penyembahan? Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita membaca dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk membaca, melihat, dan mempersiapkan Alkitabnya untuk dibaca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-22 ayat 32. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Mari yang sudah ketemu bersama-sama dengan saya kita baca Lukas 22 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya ulangi ayat ini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Judul firman Tuhan hari ini adalah iman tidak gugur. Iman tidak gugur. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17. Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita, orang-orang percaya. Supaya apa? Iman kita tidak gugur. Bagaimana supaya iman kita ini tidak gugur? Tentunya banyak tantangan yang dijalani. Ide dasar daripada firman ini muncul kepada setiap kita bahwa peristiwa yang terjadi pada waktu itu, Yesus akan ditangkap. Dan di sana ada para murid sedang berkumpul. Dalam perjamuan malam, Yesus berkata kepada para murid supaya mereka imannya tidak gugur. Imannya jangan sampai rontok. Imannya jangan sampai jatuh. Atau dengan kata lain, jangan sampai kita meninggalkan iman kepercayaan kita yang sudah dibangun itu. Yang sudah diajari oleh Yesus. Selama ini mereka bersama dengan Yesus. Demikian dengan kita. Banyak kita mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari berbagai macam media yang ada. Dengan berbagai macam persoalan yang muncul, jangan sampai ini menjadi gugur iman kita. Tetapi kita tetap kuat dalam iman kita. Yesus akan ditangkap. Para murid di sana mengalami ketakutan. Yesus akan ditangkap. Dalam perjamuan itu, dalam pertemuan malam itu, seolah-olah Petrus ini menjadi seperti pahlawan. Kalau ada yang menangkap Yesus, biarlah aku yang ditangkap dan masukkan penjara. Tapi yang terjadi apa? Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu yang terjadi pada Petrus. Kenapa? Karena dalam tekanan. Karena dalam ketakutan. Yesus menjadi teladan buat kita. Dia tidak gugur imannya. Walaupun dia dalam ketakutan yang luar biasa. Setelah situasi perjamuan malam itu, Yesus pun naik ke atas bukit di Taman Getsemani. Lalu dia berdoa di sana. Semalaman dia berdoa di situ. Menyampaikan kecemasannya, menyampaikan ketakutannya kepada Bapaknya.
Tapi dia tidak gugur dalam keyakinannya. Dia siap menghadapi segala tantangan yang ada. Karena apa? Dia berkata, yang terjadi biarlah kehendak Bapa. Demikian dengan situasi kita yang ada saat-saat ini. Bangsa kita sedang dilanda COVID-19. Mencemaskan, mengkhawatirkan, dan lain sebagainya. Banyak juga pegawai yang mengalami PHK. Pekerjaan mulai sulit. Usaha juga bingung untuk dibangun. Bagaimana ini? Besarnya tekanan hidup dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bahkan banyaknya kejahatan di sekitar kita. Pencurian, penjambretan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena banyak pengangguran. Korban daripada bencana ini. Tetapi apa yang harus kita hadapi? Jangan sampai iman kita menjadi gugur. Lalu berbuat kejahatan. Melakukan hal yang tidak baik. Menggerutu, ngomel kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya, malah lari daripada Tuhan. Tidak. Dengan situasi-situasi yang ada saat ini, iman kita jangan sampai gugur. Bagaimana supaya iman tidak gugur di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 37. Dikatakan begini, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Apa yang kita harus lakukan supaya iman itu tidak gugur? Apa yang dikerjakan oleh Yesus supaya keyakinannya kepada Bapaknya, kesungguhannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya tidak sampai terhenti dan putus. Lalu berarti keinginan dagingnya sendiri. Tidak, apa yang dilakukannya di sana. Yesus mengerti bahwa Bapa punya kehendak atas dirinya. Demikian kita juga harus mengerti kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam situasi yang ada. Di saat-saat seperti ini, kesukaran, kesulitan, di saat-saat pandemik seperti ini. Mengertilah kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita ingat kisah Ayub, Bapak Ibu. Waktu iblis berjalan keliling dunia. Ada banyak orang yang berguguran. Ada banyak orang yang jatuh dalam pelukannya iblis. Dalam rancangannya iblis, dalam karya iblis. Lalu dia kembali kepada Tuhan. Ternyata ada satu keluarga. Di sana namanya keluarga Ayub. Dan Tuhan bertanya kepada iblis, iblis kamu dari mana? Dari keliling. Dunia ini lalu menggoda dan mencoba manusia. Tapi apakah kamu tidak melihat hambaku Ayub? Aku melihat. Lalu iblis berkata, jika engkau cabut pagar daripada Ayub, maka aku akan mencoba Ayub. Di sana iblis akan menggoda Ayub. Lalu Tuhan katakan, silakan. Tapi nyawanya jangan kau ambil. Iblis mulai melakukan itu. Bagi kita orang-orang yang mengerti bahwa kita di dalam Tuhan, maka Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Tuhan punya rancangan atas kehidupan kita. Rancangan Bapa kepada Yesus disuruh datang ke dalam dunia, turun ke dalam dunia adalah untuk mati. Dan kematiannya disejajarkan dengan orang-orang yang punya kejahatan, yang tidak terampuni di sana. Maka kematian dia di atas kayu salib, di kanan dan kirinya disalibkan di sana penyamun, punya kejahatan yang tidak terampuni di sana.
Yesus disejajarkan di situ. Tapi yang terjadi itu bukan kehendak daripada Yesus. Itu kehendak daripada Bapa. Ketika kita menjadi orang percaya lalu kita mendapat tantangan. Ketika kita menjadi orang percaya lalu kita menjadi hambatan. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk melihat apakah iman kita masih tetap. Atau justru kita gugur ketika kita menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Ada orang yang katanya percaya kepada Yesus, tapi ketika sakit bukan lari kepada Yesus. Tapi justru lari kepada kekuatan iblis. Mencari kesembuhan-kesembuhan dengan cara lain, tidak dengan caranya Tuhan. Ada orang yang kepingin bisa mendapatkan kekayaan dalam kehidupannya. Tidak datang kepada Yesus. Tetapi datang kepada orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang tidak dalam kehendak Tuhan. Datang kepada pribadi-pribadi yang ngakunya bisa melipat gandakan keuangan. Bukan lagi datang kepada papa, tapi datang kepada orang-orang yang menurut dunia dia mampu bisa melipat gandakan itu. Harusnya mengerti dalam kehendak Allah ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam kesukaran inilah Tuhan ingin menyatakan kuasanya, pemeliharaannya. Saya percaya walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sampai hari ini kita juga masih bisa menikmati makanan yang ada. Amin. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan ada rencana dalam kesulitan yang ada dalam seluruh iman dan kehidupan kita. Yang penting buat kita begini, jangan sampai gugur iman kita. Ngertilah kehendak Bapa atas kehidupan kita. Kalau kita mengerti kehendak Bapa dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, iman kita tidak gugur, kita tetap kuat dan terus percaya kepada Tuhan. Terus mengiring Tuhan. Terus berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Yang kedua, Lukas pasal 22. Ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Lukas 22, 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Waktu Yesus ditangkap, murid-murid Yesus mengikuti, salah satunya ada Petrus mengikuti, tetapi dengan senyap-senyap. Tidak secara langsung. Kenapa? Karena takut. Karena khawatir. Karena kecemasan dalam hidupnya. Jangan-jangan ikut ditangkap juga seperti itu. Maka Petrus mengikuti. Ketika Petrus mengikuti, di malam seperti itu, Petrus bertemu dengan seorang dan orang itu bertanya, bukankah engkau murid daripada itu? Pertama dia berkata, bukan. Padahal ingat pada awalnya dia berkata begini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Lihat di sini. Kenyataannya, ketika Petrus bertemu dengan seseorang dan dia bertanya pada malam itu, Petrus ditanya begini, bukankah engkau murid daripada dia? Dia bilang, bukan, aku tidak mengenal dia. Sampai yang ketiga kalinya, baru ayam itu berkokok dan Petrus mengenal. Dan Petrus menangis. 3 kali dia menyangkal Yesus. Hanya karena ketakutan. Karena kecemasan. Bapak Ibu, kita ini menjalani kehidupan. Pasti ada rintangan. Pasti ada hambatan. Pasti ada tantangan. Dalam kita mengiring Tuhan, pasti juga akan mengalami tantangan dan rintangan.
tekanan juga pasti ada. Entah tekanan dari keluarga yang tidak sejalur dengan kita, ataupun dari lingkungan yang tidak sejalur dengan kita, atau juga mungkin dari yang lainnya. Tapi ingat yang kedua, jangan sampai iman kita ini gugur. Kalau toh memang terjadi jatuh dalam dosa, segera kembali. Kalau memang terjadi seperti Petrus, segera kembali. Kalau mengalami ketakutan, datang kepada Tuhan, sadari. Takut itu timbul oleh karena dosa. Pada waktu Adam dan Hawa masih belum hidup dalam dosa. Masih hidup dalam perintahnya Tuhan. Tidak melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa bersukacita di taman yang di mana Adam dan Hawa ditempatkan, yaitu di Taman Eden. Mereka bisa bercengkrama dengan semua binatang yang buas-buas, mungkin hampir dikatakan tidak ada di situ. Semua bisa bercengkrama dengan Adam dan Hawa. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, bersama dengan Hawa menikmati buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, di sana mulai muncul ketakutan. Ketika mendengar derap langkahnya Tuhan, Adam takut dan Adam sembunyi. Ketika Tuhan bertanya, dia mencari. Tuhan berkata begini, Adam, di mana engkau? Apa kira-kira di situ Anda tahu? Saya yakin Tuhan tahu. Tapi dipanggil, Adam, di mana engkau? Lalu Adam menjawab, di sini aku. Dia dalam kondisi sembunyi. Takut untuk bertemu. Takut. Tapi toh generasi juga yang dilahirkan. Generasi-generasi dosa. Tapi tetap di sana. Yang berdosa kembali kepada Tuhan. Petrus walaupun dia sampai 3 kali. Dia menyangkal Yesus. Dia kembali kepada Tuhan. Dia minta ampun. Dia sadar dia minta ampun sama Tuhan. Dari apa yang diperbuatnya. Kalau kita mungkin dengan kesulitan. Dengan tekanan sampai kita ini terjebak, lalu kita jatuh dalam dosa. Kembali kepada rencananya Allah. Kembali kepada kehendaknya Allah. Bertobat di sana. Namanya masih hidup dalam daging. Memang 1 Yohanes berkata bahwa kalau orang itu berasal dari Allah, semestinya tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, harusnya kita tidak berbuat dosa lagi. Kita sudah tinggalkan manusia lama, kita masuk dalam manusia yang baru. Kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita hidup kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Semua kehidupan yang lama kita sudah salibkan, tapi kehidupan yang baru kita jalani bersama dengan Kristus. Namun ketika ada kesulitan, ketika ada hambatan, ada tantangan, kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan, malah menggerutu. Lupa dengan kekuasaan Tuhan, malah kita ngomel. Tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, itu perbuatan tidak berkenan depan Tuhan. Kembali sadar bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Tuhan itu melakukannya dengan kesanggupan yang luar biasa untuk menolong setiap umatnya. Maka kalau toh memang terjadi jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, bertobat. Bertobat. Kembali kepada jalurnya Tuhan. Jangan iman kita langsung gugur. Bagaimana Pak? Nasi sudah dibubur ya sudah. Enggak. Kita masih bisa ketika kita kembali kepada Tuhan. Ayo bertobat. Kalau ada hal yang kita kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini kita bertobat. Kembali kepada rel yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang ketiga, di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat 35 sampai 36. Lukas pasal yang ke-22, ayat 35 sampai 36. Berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi,
hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Apa yang dimaksudkan di sini? Waktu para murid diutus untuk memberitakan Injil, tidak membawa apa-apa, tapi Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tapi dengan apa yang dialami saat ini, di mana dalam catatan Lukas 22 ini, ayat yang ke 35 sampai 36. Karena dalam tekanan yang sedemikian rupa, Tuhan menyuruh untuk membawa pundi-pundi itu. Bawa segala perbekalan yang ada. Lengkapi diri di sana. Situasi-situasi yang ada sekarang ini, kita diperhadapkan dengan satu pertempuran yang luar biasa. Maka pemerintah sudah mencanangkan dan memberikan satu peringatan kepada kita, memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu, supaya bisa memutus mata rantai virus corona ini. Apa yang kita lakukan? Perintahnya adalah tetap stay di rumah. Di rumah saja. Lakukan pekerjaan dari rumah. Tapi kalau toh memang harus dikerjakan di luar, bukan berarti semua harus di sana. Kalau memang masih bisa dikerjakan di luar, harus dikerjakan di luar. Maka yang kedua, apa yang diperintahkan di sana oleh pemerintah, gunakan masker. Ini yang diperintahkan. Kalau ini kita kerjakan, niscaya kita diluputkan dari penyebaran virus ini. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah, itu pun harus kita taati. Bukan berarti kita tidak punya iman. Bukan. Karena apa? Apa yang diperintahkan oleh pemerintah, itu juga pemerintah ini wakil daripada Allah. Wajib kita hormati, wajib kita taati segala peraturan yang ada di sana. Kalau kita kerjakan itu, maka percaya bahwa kita juga akan terlindungi di sana. Bukan terus mentang-mentang, waduh, saya sudah percaya Yesus, virus tidak mungkin akan masuk kepada kita. Kita mengabaikan pesan-pesan itu. Tidak. Di zaman para murid diutus sebelum Yesus akan ditangkap, 12 murid itu diutus berpasangan, mereka tidak boleh bawa apa-apa. Dan mereka dicukupi. Tapi berikutnya, dengan situasi yang Yesus ditangkap, berbeda. Tuhan katakan bawa semua pundi-pundi yang ada. Artinya lengkapi diri. Lengkapi diri dengan situasi seperti ini. Sama dengan kita saat ini. Lengkapi diri kita. Apa yang dicanangkan oleh pemerintah, kerjakan dan turuti. Dan saya yakin kita semua akan terlindungi. Amin. Seperti kita. Saat ini ibadah kita di rumah. Supaya apa? Memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kita tidak membangun hubungan dalam jarak yang dekat. Harus jaga jarak di sana. Kalau itu kita kerjakan juga, pasti akan diluputkan dari semua itu. Maka mari kita pegang apa yang menjadi janji daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jika itu kita pegang, maka yakin dan percaya bahwa iman kita tidak akan gugur. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Harusnya iman kita tidak bisa gugur oleh karena ketakutan. Harusnya iman kita tidak bisa gugur oleh karena banyaknya tekanan hidup. Harusnya iman kita tidak boleh gugur oleh karena situasi apapun. Seperti yang dialami oleh para murid, seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Dan apa yang kita alami hari-hari ini, mari tegakkan iman. Berdiri teguh, jangan sampai goyah. Justru kita makin giat bersekutu dengan Tuhan, giat melayani Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan memperhitungkannya. Jerih payah kita tidak sia-sia.
Kalau kita mengerjakan sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Pesan Tuhan kepada kita hari ini, jangan sampai imanmu gugur. Dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam hambatan, apapun keadaan kita, ayo kita jaga iman kita. Sebagai orang percaya, mari kita berdiri teguh, tidak goyah iman kita, untuk tetap percaya kepada Tuhan, datang bersekutu kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita. Pemeliharaannya akan nyata dalam kehidupan kita. Iman kita menjadi kuat, tidak akan gugur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Percaya hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk pamit berdiri. Biarlah apa yang kita dengar saat pagi hari ini meneguhkan keyakinan kita, meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, dan membuat kita ini dalam pengiringannya makin hari makin dekat, makin hari makin mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di nama Tuhan, mari bersama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu atas setiap kami, Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau. Ada kekuatan yang baru, ada keyakinan yang teguh dalam hidup kami, di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Apapun yang kami lakukan, Engkau sanggup mengerjakannya, jauh dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut dan kami sudah menerima firman-Mu. Meteraikan untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Angkat hati kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sungguh hati kami percaya
tidak ada yang patut dipercayai, tidak ada yang patut ditinggikan, tidak ada yang patut diagungkan selain satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah sendiri yang datang dalam dunia, Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan setiap kami, Allah sendiri yang memelihara hidup kami, Allah sendiri yang juga melakukan mujizat atas seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami percaya hari ini apa yang Kau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, kami makin dikuatkan, kami makin diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap umat-Mu, kedahsyatan-Mu turun atas setiap umat-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib atas bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, tangan-tangan kanan-Mu yang luar biasa itu sanggup untuk memulihkan bangsa kami, sanggup membawa bangsa ini lebih maju di dalam nama Yesus. Lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat terjadi atas negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih dalam pemulihan bangsa ini Tuhan, kami percayakan kepada-Mu. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, karena hanya Engkau yang sanggup memberikan segala sesuatunya. Tidak ada nama lain yang bisa memulihkan bangsa kami selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau kami muliakan, maka bangsa kami Engkau menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai di pelosok daerah. Berkati aparat pemerintah yang ada, baik dalam keamanan, TNI dan Polri. Engkau pun juga memberkatinya Tuhan. Bahkan dokter, perawat, dan juga seluruh tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga yang ada di rumah sakit-rumah sakit, Engkau pun juga memberkati mereka, melindungi mereka. Dan setiap pasien-pasien Tuhan, Engkau pun mengulurkan tangan-Mu. Dan kami percaya oleh kuasa darah Kristus dan oleh biru-biru Kristus Tuhan, maka kami percaya semua pasien dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan kami ke depan. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa-Mu kami tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau, keajaiban terjadi. Bersama dengan Engkau, perkara-perkara besar terjadi atas hidup kami. Apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, Engkau sediakan bagi kami. Apa yang tidak timbul di hati kami Tuhan, Engkau juga sediakan bagi kami. Dan kami percaya seluruh kehidupan kami, Tuhan yang mencukupkannya, Tuhan yang memeliharanya di dalam nama Tuhan Kristus. Itu iman kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberi, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan ini semua di dalam kehidupan kami. Teguhkan kami Tuhan untuk terus kami mengiring Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala rintangan yang merintangi kami di dalam mempercayai Engkau, biarlah kami dilalukan dan kami mampu melewatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang setia dan sungguh-sungguh mencari Engkau, maka biarlah mendapatkan Engkau. Engkau mendengar semuanya, lalu Engkau mengabulkan setiap permohonannya. Yang hari ini sakit Tuhan sudah menjamah dan kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan terjadi. Yang hari ini bergumul dalam usaha dan pekerjaan, hari ini pun Tuhan mengulurkan tangannya untuk memulihkan usaha dan pekerjaan bagi setiap umat-Mu. Hari ini dalam kesusahan, tangan-Mu Tuhan dan Roh-Mu yang kudus itu menghibur bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya hari ini, kami percaya sepenuhnya Tuhan sudah pulihkan hidup bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan saudara, sambut berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak kau pikirkan dan apa yang tidak timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Dan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu semua hari ini dan seterusnya. Biarlah damai sejahtera, sukacita mengalir kepada kita semua di tempat ini, yang dicurahkan oleh Bapa di dalam anak Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Memberkati Bapak Ibu saudara di dalam pekerjaan saudara, dalam hidup rumah tangga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam studi saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, mari semua berkata amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang sudah memberkati
Puji Tuhan. Semua diberkati. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada kita selesai. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Diberkati segala yang kau kerjakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.